Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, yang punya buku kitab Umdatul Mar'ah, matannya silakan bisa dibuka. Saya bacakan hadisnya. An Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa'i faqala rajulun minal ansari ya Rasulullah afara'aita al-hamu qala al-hamul maut. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian dari memasuki tempat kaum wanita. Tiba-tiba seorang laki-laki dari kalangan Ansar bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan ipar? Dan beliau menjawab, ipar adalah kematian. Nah, insyaallah kita akan belajar terlebih dahulu teman-teman tentang siapakah perawi hadis dari hadis yang disebutkan dalam hadis yang ke-9 ini, ya. Beliau adalah Uqbah bin Amir, ya. Dan kalau teman-teman lihat di dalam kitab Umdatul Mar'ah dari hadis 1 sampai hadis ke-8, maka belum ada disebutkan tentang Uqbah bin Amir. Maka hari ini kita akan belajar sedikit saja tentang siapakah sebenarnya Uqbah bin Amir. Baik teman-teman, Uqbah bin Amir, beliau adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau kalau kita lihat garis nasabnya adalah Uqbah bin Amir bin Abbas bin Amir bin Adi bin Amr, ya, Al-Juhani. Jadi beliau berasal dari kabilah atau dari suku Al-Juhani radhiyallahu an. Dan beliau teman-teman, nama beliau Uqbah, namun beliau biasa dikenal dengan panggilan Abu Abbas. Dan beliau memiliki kedudukan yang tinggi, ya, Masya Allah Tabarakar Rahman, karena beliau termasuk dari perawi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Masya Allah. Beliau juga, Masya Allah, keutamaan yang beliau miliki adalah beliau menguasai Al-Quranul Karim. Jadi beliau ketika membaca Al-Quran, Uqbah bin Amir ini juga, Masya Allah, beliau membaca Qurannya dengan suara merdu. Sampai-sampai Umar bin Khattab kala itu meminta Uqbah bin Amir untuk membacakan Al-Quran di hadapannya. Dan Umar bin Khattab pun menangis sejadi-jadinya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang Masya Allah Al-Quran itu teman-teman bisa menggetarkan jiwa orang-orang beriman. Ya, Masya Allah. Beliau teman-teman, Uqbah bin Amir ini meriwayatkan hadis, ada yang mengatakan 55 hadis, ya, ada yang mengatakan lebih dari itu, ya, lebih dari itu, Masya Allah. Jadi memang Uqbah bin Amir, Masya Allah, beliau seorang perawi hadis, artinya beliau juga seorang yang Masya Allah Tabarakar Rahman penuntut ilmu, ya, Masya Allah. Tidaklah seseorang itu meriwayatkan hadis kecuali beliau duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Masya Allah. Dan Uqbah bin Amir juga teman-teman, beliau pernah hidup sampai di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Jadi beliau pernah juga menggantikan menjadi seorang pemimpin waktu itu, di mana ketika itu pasukan dari Madinah, ya, berada di Mesir dan adanya pertempuran di wilayah Bizantium, ya. Nah, di antara yang menjadi pemimpinnya adalah Uqbah bin Amir. Dan Uqbah bin Amir beliau meninggal di Mesir, ya. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, inilah, ya, para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat setia. Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan Islam di atas kehidupan mereka, ya, Masya Allah. Baik, setelah kita tahu siapakah Uqbah bin Amir teman-teman, maka saatnya kita belajar di sini tentang siapa mahram kita. Kenapa hari ini saya ambil tema siapa mahram kita? Karena nanti berkenaan dengan siapakah ipar sesungguhnya, ya, berkenaan dengan hadis ini, hadis yang ke-9. Apakah ipar itu adalah mahram atau bukan? Ya, karena di sini disebutkan ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa ipar atau hamu bahasa Arabnya adalah maut. Jadi yang dimaksud dengan hadis di sini teman-teman, siapapun yang dia tidak bisa menjaga dirinya dengan ipar, maka yang akan ditakutkan terjadilah sebuah fitnah, ya, dia berhubungan dengan keluarga dekat seorang istri ataupun seorang suami, dan itu iparnya itu perlu benar-benar hati-hati, karena ini Rasulullah mengatakan maut itu kematian, yang maksudnya kebinasaan, ya, Masya Allah. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita akan tahu, ya,
sebenarnya siapa saja mahram kita, karena ini pembahasan masalah mahram ini merupakan salah satu pembahasan yang penting sekali dalam agama kita dan memiliki banyak manfaat ya Masya Allah. Dan ketika kita tahu bahwa pembahasan masalah mahram ini adalah pembahasan yang penting dan banyak membawa manfaat, berarti belajarnya kita tentang siapa mahram kita adalah sebuah kewajiban. Baik, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang definisi mahram. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Mughni, kata beliau bahwa mahram itu adalah semua orang yang dilarang untuk kita nikahi selama-lamanya. Ya, kita tidak boleh menikah dengan mahram ya, karena 3 penyebab utama, karena 3 hal. Di antaranya teman-teman kalau ada buku, ada catatan, teman-teman boleh catat. Dan atau misalnya ini ada nanti insya Allah Kak Welin catat ya, teman-teman boleh catat atau boleh dipindahkan ya di catatan gadget teman-teman ya, insya Allah. Nah, kata Ibnu Qudamah, dikarenakan kenapa mahram itu tidak boleh dinikahi, karena sebab persusuan, karena sebab nasab, dan karena sebab pernikahan ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah masalah definisi mahram itu sendiri. Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau pernah mengatakan tentang mahram ini, kata beliau mahram wanita itu adalah suaminya dan semua orang yang tidak boleh dinikahi olehnya selama-lamanya karena sebab nasab, kata Syekh Al-Fauzan, seperti bapak misalnya, itu kan nasab ya teman-teman, anak, paman, itu nasab, atau dari sebab-sebab mubah yang lain seperti saudara sepersusuan ataupun dari jalur pernikahan ya, sama saja, hampir sama dengan definisi Ibnu Qudamah. Nah, setelah kita tahu bahwa definisi nasab adalah orang-orang yang tidak boleh kita nikahi, maka kita akan membahas tentang pembagian mahram itu sendiri. Yang pertama teman-teman, mahram karena nasab ya. Ini ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah mahram karena nasab ini teman-teman ya, di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa qul lil mu'minati, surat An-Nur, teman-teman boleh dibuka ayat 31. Silahkan yang punya mushaf boleh dibuka ya, surah An-Nur ayat 31 ya. Nah, ini nanti kalau bisa digarisi sehingga nanti kita kalau bingung siapa sih sebenarnya mahram kita, kita bisa kembali di dalam surah An-Nur ayat 31. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Nah, pertama li bu'ulatihin. Yang kedua di sini au abaihin, abaihin. Yang ketiga au abai bu'ulatihin. Yang keempat au abnaihin. Yang kelima au abnai bu'ulatihin. Yang keenam au ikhwanihin. Yang ketujuh au bani ikhwanihin. Yang kedelapan au bani akhwatihin. Nah, ini mahram-mahram untuk kita kaum wanita. Kemudian untuk bapak-bapak au nisaihinna au ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw tiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari kembali surah An-Nur ayat 31. Baik, dari surah An-Nur ini teman-teman kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di antara mahram kita bagi seorang wanita adalah ayah. Ya, jadi ayah kita nih termasuk mahram bagi kita semuanya, bapak, ayah, ya, apa teman-teman, abi misalnya ya. Ini semuanya adalah mahram kita. Termasuk juga kakek, ya, kakek ini juga mahram kita. Jadi ayah, kakek, bapaknya kakek, apa tuh mbah buyut ya sampai ke atas, itu semuanya adalah mahram kita. Baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak. Dan ada kan kalau kakek itu kan ada dari jalur ibu ataupun dari jalur bapak. Sampai ke atas-atasnya itu semuanya mahram bagi kita. Kemudian yang kedua teman-teman, di antara mahram kita adalah anak laki-laki.
Jadi anak laki-laki bagi kita semuanya adalah mahram. Termasuk nanti yang bawahnya, cucu. Ya, dan ini cucu juga baik itu dari anak laki-laki kita maupun dari anak perempuan kita. Semuanya adalah mahram kita. Ya, jadi cucu laki-laki yang tentunya cucu laki-laki yang bisa dijadikan mahram nanti kalau misalnya mau safar, cucu laki-laki yang sudah balik ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita tahu bahwa cucu kita misalnya masih kecil, misalnya teman-teman ya, tetap itu nanti adalah mahram untuk kita ketika mereka sudah besar. Ya. Kemudian yang ketiga, mahram kita itu adalah saudara laki-laki kita. Ya, baik saudara laki-laki kandung, teman-teman, maksudnya kandung itu seibu ya, sebapak, ataupun saudara sebapak saja ya, atau saudara seibu saja tapi dia kandung, maka itu juga sama, dia adalah mahram kita. Jadi misalnya ada suami istri nih, suami istri dia punya anak perempuan misalnya, kemudian suami istri ini bercerai, si bapaknya nikah lagi misalnya dengan perempuan lain misal. Nah, dari perempuan lain itu dia punya anak laki-laki, maka wanita tadi dia mahram dengan anak laki-lakinya yang sebapak. Atau misalnya suami istri punya anak wanita, kemudian ibu bercerai, suami istri ini ibunya nikah lagi, punya anak ya. Nah, berarti punya anak laki-laki, berarti yang laki-laki ini yang seibu itu adalah mahram bagi wanita ini ya. Insyaallah bisa dipahami ya teman-teman. Baik, kemudian yang keempat adalah keponakan. Ya, keponakan ini mahram bagi kita. Baik keponakan dari saudara laki-laki maupun keponakan dari saudara perempuan beserta anak keturunan ponakannya. Jadi ke bawah. Ya, itu semua adalah mahram bagi kita. Kemudian di antara mahram bagi kita seorang wanita adalah paman, teman-teman. Kalau bahasa Jawa ki Pak Le gitu ya, Pak Le atau Pak D. Nah, ini sama, Pak Le, Pak D atau paman, baik itu paman dari bapak maupun paman dari ibu. Ya, perlu saya garis bawahi di sini, baik itu paman dari bapak ataupun paman dari ibu, karena pernah ada yang bertanya kepada saya, Ustazah, apakah betul kalau mahram kita itu hanya paman dari jalur ibu, kalau paman dari jalur bapak bukan mahram kita? Ya, sebenarnya paman itu baik itu dari jalur bapak maupun dari jalur ibu, maka ini semuanya adalah mahram ya, karena Syekh Abdul Karim Zaidan beliau pernah menyebutkan ya, dan sudah menjadi pendapat para ulama teman-teman, bahwa paman ini adalah mahram ya. Baik, nah ini dari jalur nasab ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada dari jalur, teman-teman, kalau kita namanya dari jalur pernikahan ya, dari jalur pernikahan ini juga penting perlu kita ketahui ya, atau dalam bahasa Arab itu musaharah ya. Musaharah ini adalah dari jalur pernikahan. Nah, siapa dari jalur pernikahan atau musaharah? Musaharah itu karena kita tidak boleh ya, kita menjadikan dia mahram karena kita menikah dengannya, maka karena kita menikah dengannya dia menjadi seorang mahram bagi kita. Nah, dalilnya ada dalam surah An-Nur juga. Surat An-Nur ayat 31 tadi ya, bu'ulatihin. Bu'ulatihin itu adalah suami kita. Ya, jadi suami kita mahram bagi kita. Kemudian di antara dari jalur pernikahan ada ayah mertua kita. Ayah mertua kita atau ayahnya suami itu juga sama ya, mahram bagi kita. Termasuk teman-teman, ini perlu dicatat ya, kakeknya suami kita ya, kakeknya suami kita itu juga mahram bagi kita. Ini sama, bapak-bapaknya sampai ke atas itu mahram bagi kita semuanya. Kemudian di antara dari sebab yang musaharah pernikahan ini, mahram kita adalah anak tiri ya. Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman, anak tiri itu beda sama anak angkat. Anak tiri itu misalnya, misal ada ibu-ibu misalnya menikah dengan seorang laki-laki
ya, seorang bapak-bapak. Nah, bapaknya ini bawa anak gitu, sudah bawa anak bawaan dari istri lain. Misalnya istri lain laki-laki misalnya ya, dari istri lain istrinya perempuan, ya punya anak laki-laki. Nah, si anak bawaan ini, anak laki-laki ini menjadi mahram bagi anaknya ibu yang tadi beliau nikahi, yang kalau ibu ini punya anak perempuan. Nah, ini namanya anak tiri ya. Ini juga sama, mahram baginya. Ya, termasuk di dalamnya teman-teman ayah tiri. Ya, ayah tiri ini juga adalah mahram. Hati-hati ya teman-teman, perlu digarisbawahi bahwa ayah tiri itu juga tidak boleh dinikahi. Ya, karena di Indonesia pernah terjadi kasus ya, namanya ayah tiri dengan anak tiri, naudzubillah summa naudzubillah, ya melakukan sebuah perbuatan yang tidak senonoh ya, padahal itu adalah mahramnya ya. Kemudian dari pernikahan juga ada menantu laki-laki. Jadi kita nih emak-emak, kalau anak kita yang perempuan sudah pada besar-besar ya, kemudian nanti anak kita yang perempuan menikah, nah menantu kita itu bisa menjadi mahram bagi kita. Ya, menjadi mahram untuk kita semuanya. Baik itu dari jalur pernikahan, atau kalau dalam bahasa Arabnya dari jalur musaharah. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, ada dari jalur persusuan. Ya, mungkin kalau di negara kita yang tercinta ini belum banyak ya mahram dari jalur persusuan. Nah, berbeda dengan di negara-negara Timur Tengah ya. Karena saya pernah mendapati langsung persusuan itu kalau di Yaman ya teman-teman. Masya Allah cukup banyak saudara persusuan, termasuk anak kami, putri kami juga ada ibu susuannya ya, orang Yaman ya. Dan Rasulullah SAW juga beliau punya ibu susu, Ibu Halimatus Sa'diyah, itu juga adalah ibu susuannya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW juga punya saudara-saudara persusuan. Di antaranya ada Syaimah, Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Itu juga sama saudara sesusuannya Rasulullah SAW, karena sama-sama menyusu kepada Ibu Halimatus Sa'diyah ya. Nah teman-teman, kenapa sih orang Arab itu sangat suka dengan yang namanya persusuan? Di antaranya karena biasanya kalau misalnya anak kita itu disusuin oleh orang yang misalnya hafalannya bagus ya, ilmunya bagus, adabnya bagus, itu biasanya nanti kita harapannya anak kita juga bagus hafalannya gitu ya, bagus akhlaknya, bagus adabnya ya. Jadi orang Arab tuh mikirnya seperti itu, sehingga mereka ketika menyusui anaknya, misalnya anaknya pengen disusui gitu oleh orang lain, tuh pilih-pilih agar nanti ASI yang masuk ke dalam anaknya itu ya Masya Allah bisa sangat mempengaruhinya. Nah, jadi misalnya yang persusuan ini teman-teman, misalnya kita punya anak ya, terus kita punya teman misalnya, atau punya saudara lah, atau punya teman yang memang lagi nyusuin bayinya, sama-sama punya bayi kecil, terus kita bilang, ayo dong saya mau anak saya nyusu sama kamu misalnya ya. Nah nanti setelah itu anak kita itu disusuin oleh teman kita yang sedang menyusui anaknya juga. Nah dengan syarat 5 kali persusuan, jadi 5 kali persusuan, dan itu sampai kenyang ya, sampai kenyang. Ada juga yang mengatakan kalau dari hadis Ibunda Aisyah ya, beliau menyebutkan bahwa dulunya sebelum 5 kali itu 10 kali persusuan, kemudian dihapus, dan akhirnya jadilah menjadi seorang mahram bagi anak persusuan kalau sudah dia 5 kali menyusu kepada ibu susuannya dengan catatan sampai kenyang ya, dengan catatan sampai kenyang. Nah, siapa saja yang menjadi mahram bagi wanita karena sebab persusuan ini teman-teman? Yang pertama ya, suaminya ibu yang menyusui ya, berarti bapak persusuan ya, bapak persusuan itu adalah mahram. Jadi kalau teman-teman misalnya punya anak kecil terus disusuin oleh temannya yang sedang menyusui juga, berarti nanti anak kita tuh banyak mahramnya ya, termasuk bapak persusuannya juga mahram ya, Masya Allah. Termasuk juga di dalamnya kakeknya ya, kakek persusuan, bapaknya bapak itu juga sama, bapaknya bapak itu juga sama mahram bagi kita. Jadi nanti ibu susuannya misalnya punya bapak ya, berarti kan dia sebagai kakek. Nah ini juga sama, dia kakek persusuan adalah mahram bagi anak persusuan
Kemudian yang kedua, teman-teman, adalah anak laki-laki dari ibu susu tersebut. Ya, anak laki-laki dari ibu susu tersebut dan sampai ke bawah. Kalau tadi bapak sampai ke atas, bapak, kakek, mbah buyut itu semuanya mahram. Sama seperti nasab ya. Hampir mirip. Kalau persusuan tuh mirip-mirip nasab. Ya. Dan anak laki-laki dari ibu persusuan juga sama. Termasuk cucu. Cucu yaitu termasuk juga sampai ke bawah. Ini juga mahram bagi anak yang menyusui. Kemudian yang ketiga, teman-teman, adalah saudara laki-laki persusuan. Ya, saudara laki-laki persusuan ini juga sama ya. Baik itu saudara sama-sama nyusu. Misalnya begini. Subhanallah, ini harus diterangkan ya realnya. Misalnya kita punya anak nih perempuan. Misal ya, punya anak perempuan. Anggaplah namanya misalnya Aisyah misalnya ya. Nah, Aisyah ini menyusu kepada seorang ibu. Misalnya ibunya namanya Fatimah misalnya. Nah, ibu susuannya Aisyah yang bernama Fatimah itu ketika menyusui Aisyah juga punya bayi. Namanya Ali misalnya. Nah, maka Ali waktu itu sedang disusuin oleh ibu Fatimah. Ya, oleh ibu Fatimah. Nah, Aisyah dan Ali itu adalah saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan artinya mahram. Ali ini mahramnya Aisyah ya. Atau ya susu, maksudnya susu kandung tuh begitu. Atau misalnya sebapak saja atau seibu saja. Sama, hampir mirip dengan nasab ya. Jadi ini juga sama, adalah mahram bagi anak susuan. Termasuk di dalamnya juga keponakan persusuan. Ya, ini juga sama. Ini juga mahram bagi anak-anak perempuan kita yang memiliki ibu susu ya. Termasuk di dalamnya juga paman persusuan ya, paman persusuan ini juga sama ya. Dia juga mahram untuk anak-anak kita misalnya yang memiliki ibu susuan ya, Masya Allah. Jadi teman-teman hati-hati ya teman-teman. Kalau misalnya di Indonesia itu kadang juga ada seorang ibu misalnya dia membutuhkan ASI eksklusif gitu ya. Terus kan nanti diumumin siapa yang punya ASI lebih baik daripada seperti itu. Lebih baik misalnya ada orang yang kekurangan membutuhkan ASI untuk anak bayinya misalnya, lebih baik disusuin aja langsung. Cari ibu yang sedang menyusui terus disusuin. Itu udah jelas ya, jelas nanti jadi mahram bagi saudara-saudara lainnya. Kan kadang juga ada kasus begini ya, misalnya bayi lahir ibunya meninggal. Nah kan kasihan bayinya kalau tidak diberikan ASI. Ya sudah, kita yang misalnya saudara kita itu kita carikan aja. Misalnya oh iya ada fulana lagi menyusui, oh beliau nasabnya bagus misalnya. Oh beliau dari agamanya juga bagus misalnya. Ya sudah, kita izin ya ke ibu yang lagi menyusui itu, Bu mau nggak nyusuin bayi ini? Karena bayi ini ibunya meninggal pada waktu melahirkan. Ya, nanti setelah itu si bayi ini sudah jadi anak susuannya ibu yang lagi menyusui itu. Ya, itu lebih aman teman-teman daripada misalnya kita umumkan siapa yang mau donor ASI gitu. Wah itu nggak jelas nanti ya. Lebih baik kita carikan saja ibu susuan, dan nanti anak-anak susuan itu dia menyusu kepada ibu susuannya sebanyak 5 kali susuan ya, dan sampai kenyang, baru kemudian dia jadi mahram bagi suami ibu susuan, pamannya, ponakannya, jadi banyak lagi, saudaranya tambah banyak ya, Masya Allah. Begitu ya teman-teman. Dan perlu diketahui teman-teman, kalau kita punya anak susuan ya, Masya Allah tabarakallah rahman, perlu nih kita kenalkan ya, kita kenalkan ini loh nak, kamu tuh ini ibu susuanmu gitu ya. Masya Allah tabarakallah rahman. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika pada tahun 2000 berapa saya lupa tepatnya itu, alhamdulillah anak kami juga ketemu sama ibu susuannya ya. Jadi diberitahu kalau anaknya sudah mulai besar ya, kita kunjungi ibu susuan anak kita, terus kita beritahu, ini loh nak, ini bapak susuanmu, ini berarti ponakan-ponakan juga sama, ini semuanya mahram untukmu. Jadi hati-hati nanti, nggak boleh dinikahi gitu ya. Dan bisa nanti ini mahram-mahrammu ini dijadikan sebagai teman safar gitu ya, boleh ya. Dan ini menjadi halal ya kalau mahram dari sepersusuan itu dijadikan mahram safar ya. Baik, nah teman-teman yang dimuliakan Allah, kita tahu dan kita sudah paham siapa mahram kita. Dari yang awal tadi saya sebutkan sampai akhir tidak ada yang namanya ipar. Jadi nggak disebutkan namanya ipar. Termasuk di dalamnya sepupu.
Sepupu, ipar itu bukan mahram. Kan yang ada tadi keponakan kan, keponakan, paman, bapak, ya, kakek. Tapi ipar dan sepupu itu bukan mahram. Ya, hati-hati. Ini juga perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita. Nak, ketahuilah bahwa sepupumu itu bukan mahram. Hati-hati, jangan terlalu dekat. Di Indonesia itu Masya Allah, yang namanya sepupu itu kadang ya anak-anak kita yang perempuan, kalau kita nggak memberitahu, gaplok-gaplokan sama sepupunya yang laki-laki ya, boncengan naik motor misalnya, ya subhanallah, di mana kita sebagai orang tua bertanggung jawab ya. Tetap kita beritahukan, kamu kalau depan sepupumu yang laki-laki, nak, tutup auratnya ya, kakimu ditutup, itu bukan mahrammu. Dan boleh teman-teman, yang namanya sepupu itu dinikahi. Bahkan orang-orang Arab ya, orang-orang yang kami kenal waktu belajar di Yaman tuh banyak sekali menikahkan putrinya dengan anak pamannya, berarti kan dengan sepupunya. Wallahu ta'ala alam. Di Indonesia mungkin ada ya, mungkin ada, tapi tidak sebanyak jumlahnya seperti di Timur Tengah ya. Di Timur Tengah itu mereka lebih memilih aman. Ya sudah, kalau misalnya putrinya sudah besar, sudah mau mulai menikah, cari aja ada nggak anak pamannya yang sudah besar, yang laki-laki, dinikahkan, begitu ya. Jadi sepupu adalah bukan mahram, termasuk ipar juga bukan mahram. Maka hati-hati ibu-ibu, kalau misalnya masih ada di antara teman-teman yang satu rumah masih tinggal di Pondok Mertua Indah, kemudian satu rumah dengan iparnya, itu harus bisa menjaga diri baik-baik ya, subhanallah, jaga aurat dan tidak terlalu dekat, karena memang ipar kita bukan mahram kita. Baik, kemudian di sini saya akan membaca fawaid al-muta'alliqah bi maudhu'il hadis. Ya, ada faidah-faidah yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis yang ada di hadis yang tertera di Umdatul Mar'a, yaitu hadis yang ke-9. Yang pertama adalah adanya larangan man'ur rijal minad dukhuli 'ala nisa, adanya larangan dari Rasulullah SAW kepada kaum laki-laki untuk memasuki tempat an-nisa, tempat para wanita yang bukan mahramnya, atau sebaliknya ya, seorang wanita tidak memasuki ruangan laki-laki yang bukan mahram baginya ya, ghairu muharimihinna. Yang kedua, adanya larangan untuk al-khalwa, berdua-duaan ya, berdua-duaan bagi seorang laki-laki dengan perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah itu perempuan yang bukan mahram, teman-teman. Ini namanya perempuan ajnabiyah. Sebaliknya juga sama sebenarnya ya. Adanya larangan bagi seorang perempuan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau laki-laki ajnabi ya. Ini juga ada larangannya. Kemudian yang ketiga, akhtaru man yadkhulu 'alal mar'ati aqribuz zawj ya. Yang harus diwanti-wanti adalah ketika seorang perempuan dia masuk dalam, misalnya dalam ruangan aqribuz zawj, itu kerabatnya laki-laki, yang mana kerabatnya laki-laki termasuk ipar, ini boleh dinikahi ya. Maka dari itu kan ada kan teman-teman, kalau di orang kita nih, orang Indonesia, namanya turun ranjang naik ranjang. Turun ranjang naik ranjang tuh misalnya suami istri, misal suami istri, pasangan suami istri, misalnya istrinya meninggal dunia misal ya. Nah, si suami ini turun ranjang misalnya menikahi adik istrinya, berarti kan iparnya kan ya. Setelah istrinya meninggal, istrinya punya adik, adiknya udah siap menikah ya. Nah, dinikahilah adik istrinya setelah istrinya meninggal, itu biasanya namanya turun ranjang. Atau misalnya menikahi kakaknya, kakak perempuan istrinya, nah berarti naik ranjang gitu ya. Ya, itu juga kan boleh dinikahi setelah istrinya meninggal dunia ya. Kemudian di sini nomor 4, khutur ma'tadahun nas min at-tasawwul fi dukhuli akhi zawj 'ala zawja akhi wal khulwat biha. Ya, adanya banyak, bermudah-mudahan teman-teman ya, dalam dunia kita saat ini, dalam zaman kita saat ini, at-tasahul, bermudah-mudahan seorang perempuan masuk ke ruangan iparnya, atau seorang laki-laki juga memasuki ruangan ipar perempuannya. Ya, ini tidak boleh ya teman-teman, karena khuturah ini adalah sebuah hal yang perlu kita berhati-hati ya. Banyaknya di situ godaan syaitan ya, insyaallah. Baik, kemudian yang kelima, baik, jadi terjadinya banyak kejahatan teman-teman, subhanallah, disebabkan awal pertamanya itu karena menyepelekan adanya kedekatan dengan keluarga suami kita ya, keluarga suami kita, dan ini akan banyak fitnah yang terjadi. Maka sebelum kejadian yang tidak diinginkan tersebut terjadi, lebih baik kita mengambil sebab ya, tidak berdekatan dengan keluarga suami kita, misalnya bukan mertua ya, misalnya adik ipar kita atau kakak ipar kita.
Baik. Kemudian yang keenam juga sama ya. Di sini ada nasihat bahwa sesungguhnya kemaksiatan juga bisa terjadi disebabkan karena menyepelekan ipar ya. Di kemaksiatan yang ada di zaman kita saat ini juga ternyata penyebabnya karena tidak berhati-hati dengan ipar. Maka berhati-hatilah dengan ipar karena sesungguhnya ipar itu bukan mahram kita. Baik, alhamdulillah wa syukurulillah, kajian sudah selesai. Untuk kajian hari ini insyaallah dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.